Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feralisa Deswita Maharani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pertama, kepada yang saya hormati, Pak Julius Nur Syamsi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewarganegaraan. Juga kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, semoga senantiasa sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pemahaman tentang hak asasi manusia, wawasan Nusantara, kenegaraan, dan kebangsaan. Pembahasan pertama mengenai hak asasi manusia. Definisi umum hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan Tuhan kepada manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Menurut Mahfuz MD, hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari yang pertama, Magna Carta, memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum, menurut Mansur Effendi. Lalu The American Declaration, lahir dari paham Rousseau and Montesquieu, mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Lalu ada The French Declaration, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Lalu The Fourth Freedom, ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Selanjutnya ada karakteristik khusus umum. Yang pertama ada hakiki. Hak asasi manusia ialah hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Yang kedua ada universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. HAM milik seseorang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. HAM tiap orang memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan hukum, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu ada kasus Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priuk terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Adapun langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat, mengatur mekanisme pelindungan HAM secara terpadu. Pembahasan kedua mengenai wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan,
dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Lalu keadilan, yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Lalu kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Lalu solidaritas, yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Lalu kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Yang terakhir kesetiaan, yaitu loyalitas pada kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional memiliki kedudukan yang dalam di hati masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, banyak masyarakat dan pemerintah yang keliru. Kedudukan wawasan Nusantara semestinya berada pada landasan dasar yang menopang visi nasional. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia Indonesia yang cinta tanah air, nasionalis, dan patriotik. Contoh konsep pemahaman wawasan Nusantara. Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan Nusantara. Yang pertama ada Trigatra. Trigatra terdiri dari geografis, yaitu pengetahuan tentang lokasi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Lalu ada demografis, yaitu pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang tersebar di seantero Nusantara, bahkan dunia melalui komunitas diaspora. Lalu ada strategis, yaitu pengetahuan tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal. Lalu selanjutnya ada Pancagatra. Pancagatra terdiri dari ideologi, yaitu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang Pancasila. Lalu ada politik, yaitu pengetahuan tentang relasi, kekuasaan, dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Lalu ada ekonomi, yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komunitas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu sosial budaya, yaitu pengetahuan tentang keragaman budaya serta nilai-nilainya yang membentuk kesatuan bangsa Indonesia. Terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam atau luar negeri. Selanjutnya ada contoh wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Lalu, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Pembahasan ketiga mengenai ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Lalu dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat berubah-ubah. Lalu ada manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang. Lalu ada wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pendapatan yang bersifat manunggal. Dan yang terakhir konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional, adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Lalu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Lalu asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan,
kebersamaan, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, yang terakhir, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang. Selanjutnya ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu ada ketahanan aspek ideologi. Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh peristiwa yang sempat mengusik ketahanan nasional negara Indonesia adalah gerakan separatisme dan terorisme. Yang pertama ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua ada Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan yang ketiga ada terorisme. Selanjutnya keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia perlu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan. Lalu sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat meminimalisir pengaruh tersebut. Pembahasan keempat mengenai hubungan agama dan negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah dengan diatur oleh hukum yang berlaku, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Lalu syarat terbentuknya negara, yaitu rakyat, pemerintahan yang berdaulat, wilayah, dan diakui oleh negara lain. Oleh karenanya, dalam suatu wilayah terdapat masyarakat yang menepati wilayah tersebut yang diatur oleh sebuah hukum. Hal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya hidup sesuai aturan dan kehidupan yang dijalani menjadi damai. Selanjutnya, hubungan antara negara dan agama. Yang pertama ada paham teokrasi. Pada paham ini, diyakini bahwa negara menyatu dengan agama, karena hukum yang ditetapkan dalam negara tersebut berdasar atas firman-firman Tuhan. Hukum yang berlaku mencakup tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam paham teokrasi, terdapat dua sistem diterapkan, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Teokrasi langsung, kepala negara berperan sebagai otoritas Tuhan. Kekuasaan yang dimiliki berasal dari Tuhan karena negara ini terbentuk dari Tuhan. Dalam menjalani kehidupan bernegara juga harus sesuai dengan firman dan aturan-aturan Tuhan. Lalu ada teokrasi tidak langsung, yaitu manusia atau kepala negara menjalankan pemerintahan atas nama Tuhan. Selanjutnya ada paham sekuler. Paham sekuler adalah paham yang memisahkan hubungan antara negara dan agama. Karena pada paham ini, agama dan negara dianggap tidak berkaitan satu sama lain. Pada paham ini, negara merupakan urusan manusia di dunia, sedangkan agama merupakan urusan manusia terhadap Tuhannya di kehidupan akhirat. Lalu ada paham komunis. Paham komunis adalah paham yang tidak meyakini adanya kehidupan beragama. Pada paham ini, masyarakat yakin dengan adanya ateisme. Selanjutnya ada pengertian agama. Menurut pendapat tokoh Harun Nasution, agama itu dilihat dari sudut mata atau isi yang terkandung di dalamnya. Dalam artian agama merupakan kumpulan tentang tata cara mengabdi pada Tuhan yang terkumpul dalam satu kitab. Selanjutnya, hubungan negara dan agama Islam. Hubungan negara dan agama yang bersifat antagonistik. Hubungan ini ialah pencirian terhadap sifat negara dan agama yang memiliki ketegangan satu sama lain. Salah satunya pada masa kemerdekaan dulu dan sampai masa revolusi politik. Islam pernah dianggap pesaing kekuasaan yang dapat mengusik keberadaan negara, sehingga adanya pembatasan Islam terhadap kegiatan politik negara. Hal ini dilatar belakangi karena adanya dua kubu ideologi, yaitu gerakan nasionalis dan gerakan Islam.
Selanjutnya ada hubungan negara dan agama yang bersifat akomodatif. Sifat akomodatif adalah sifat yang saling mengisi dan melengkapi antara hubungan negara dan agama. Dengan adanya sifat ini, pemerintahan menyadari jika umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi. Jadi, hubungan negara dan agama Islam semula hanyalah hubungan yang bersifat antagonistik, yang perlahan berubah menjadi hubungan yang akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini bermula karena umat agama Islam yang semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam hal ideologi Pancasila. Dengan adanya pemahaman tersebut, menunjukkan jika setiap orang memiliki keyakinan masing-masing dan agama yang dianut dengan ajaran yang berbeda. Namun, setiap ajaran agama mengajarkan kehidupan yang damai untuk saling berdampingan satu sama lain. Pembahasan yang kelima mengenai otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi. Selanjutnya ada manfaat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih leluasa dan memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. Selanjutnya ada prinsip otonomi nyata, merupakan prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata. Terakhir ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab, merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Selanjutnya ada asas otonomi daerah, meliputi asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI. Lalu ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat daerah. Yang terakhir ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Selanjutnya ada penerapan otonomi daerah. Penerapan atau pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pembahasan yang keenam mengenai good governance. Pengertian good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Selanjutnya ada prinsip good governance. Yang pertama ada transparansi, yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Lalu peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Lalu berorientasi pada konsensus,
yakni sebuah tata pemerintahan yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh. Lalu ada kesetaraan, ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Lalu ada efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat. Selanjutnya ada akuntabilitas, merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik pada masyarakat ataupun pada lembaga yang berkepentingan. Lalu visi strategis adalah seorang pemimpin dari masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Lalu partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Dan yang terakhir, tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada karakteristik good governance. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pemerintahan bersifat transparan, pemerintahan mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan pada publik atau bersifat akuntabilitas, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, adanya kesaling keterkaitan antar kebijakan. Aspek-aspek good governance. Yang pertama, hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Lalu ada administrative competence and transparency, merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien. Lalu ada desentralisasi, yaitu sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Dan yang terakhir, penciptaan pasar yang kompetitif ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar. Selanjutnya ada penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Pembahasan yang terakhir mengenai globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Teori globalisasi. Teori globalisasi berperan untuk memperkuat analisis perihal globalisasi. Teori ini dipengaruhi 3 pemeran yang berperan penting dalam proses globalisasi, yaitu tradisional, globalis, dan transformis. Yang pertama ada tradisionalis. Tradisionalis merupakan teori yang mengatakan bahwa globalisasi disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi di masa lalu. Lalu, teori globalis. Teori globalis menyatakan pengertian globalisasi mempengaruhi seluruh dunia sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar wilayah mereka. Dan yang terakhir, teori transformis. Teori transformis mengatakan bahwa globalisasi tidak memberi efek yang dramatis, melainkan tetap dalam batas normal sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Selanjutnya ada aspek-aspek globalisasi. Globalisasi yang terjadi di dunia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Yang pertama, aspek politik. Di dunia politik, globalisasi mempengaruhi berbagai kebijakan dan adanya aktivitas politik yang didasarkan pada nilai-nilai universal, seperti disusunnya kerjasama internasional dan dijunjungnya hak asasi manusia. Lalu ada aspek ekonomi. Globalisasi menyebabkan perubahan cara transaksi, khususnya dengan adanya transaksi elektronik.
Konsumen dapat membeli produk barang dan jasa tanpa dibatasi wilayah geografis. Dan yang terakhir, aspek sosial budaya. Bagaimana dengan aspek sosial budaya? Globalisasi membuat elemen sosial budaya di sebuah negara dapat mempengaruhi negara yang lain. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi yaitu kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Lalu ada dampak negatif dari globalisasi, yaitu gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari, yaitu menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama, mencintai produk dalam negeri, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sekian dari video yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.